Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Putra Pratama dengan NIM 1060-2013 dari kelas TRPL 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pemodelan sistem, apa itu konsep sistem, dan model dan sistem. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu pemodelan sistem. Apa sih pemodelan sistem? Pemodelan sistem adalah studi interdisipliner tentang penggunaan model untuk mengkonseptualisasikan dan membangun sistem dalam pengembangan bisnis dan TI. Contoh pemodelan sistem itu diagram proses bisnis dapat diuji dengan mental melewati kasus imajinasi untuk melihat apakah itu merupakan upaya menghasilkan output yang diperlukan. Yang kedua, apa itu konsep sistem? Konsep sistem adalah suatu kumpulan atau kumpulan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling bergantung satu sama lain, dan terpadu. Konsep ini mencakup beberapa ciri utama, yaitu konsep yang pertama, komponen, yang kedua, batas sistem, yang ketiga, lingkungan luar sistem, yang keempat, tujuan sistem. Contoh dari konsep sistem itu terdiri dari komponen perangkat keras atau perangkat lunak. Komponen ini saling berinteraksi untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses data, dan menyediakan informasi. Yang ketiga, apa itu model dan simulasi? Model adalah representasi abstrak dari suatu sistem nyata yang dibuat untuk membantu memahami sistem tersebut tanpa harus mengamati atau memanipulasi langsung sistem aslinya. Model berfungsi untuk menyederhanakan sistem nyata, menyoroti komponen dan hubungan penting, sambil mengabaikan detail yang kurang relevan. Simulasi adalah proses menjalankan sebuah model untuk mempelajari perilaku dan kinerja sistem dalam berbagai kondisi. Dalam simulasi, model digunakan untuk menghasilkan hasil yang mendekati kondisi nyata dari sistem yang sedang dipelajari. Contoh dari model dan simulasi: simulasi terbang atau simulasi penerbangan digunakan untuk mempelajari dan menguji perilaku pesawat dalam berbagai kondisi. Ya, sekian, terima kasih. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Ayu Maharani dengan NIM 10602023 dari TRPL 1A. Di sini saya akan menjelaskan materi. Jadi saya di sini akan melanjutkan materi rekan saya. Yang pertama itu tentang konsep pemodelan dalam komputasi kognitif. Yang kedua berbasis sel saraf. Yang ketiga berbasis cara manusia berpikir. Pengertian konsep pemodelan komputasi kognitif yaitu proses membangun model algoritma untuk menganalisis dan menarik kesimpulan. Jadi di sini saya mengambil contoh tentang konsep pemodelan dalam komputasi kognitif yaitu GOMS. Goals, Operator, Method, Selection, Rules. GOMS adalah metode untuk menganalisis suatu tugas yang dikembangkan oleh. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang konsep pemodelan dalam berbasis sel dan saraf. Jadi konsep pemodelan berbasis sel saraf ini yaitu usaha menjelaskan secara abstrak dan matematis prinsip-prinsip inti menerapkan pengolahan informasi pada sistem saraf dan komponen fungsional yang terdapat di dalam. Jadi saya mengambil contoh untuk pemodelan dalam berbasis sel dan saraf yaitu jaringan saraf tiruan. Jadi contoh ini digunakan dalam pengenalan wajah, pengenalan suara, analisis data kompleks, dan sebagainya.
Oke, selanjutnya saya akan menerangkan tentang pengertian konsep pemodelan berbasis cara manusia berpikir. Jadi proses ini menggambarkan suatu sistem atau suatu masalah dalam bentuk yang bisa diselesaikan oleh komputer. Oke, di sini saya mengambil contoh tentang konsep pemodelan berbasis cara manusia berpikir, yaitu mendesain gedung. Yang pertama itu terdapat komponen abstraksi yang memecah proses desain menjadi tugas-tugas yang lebih kecil seperti membuat denah lantai, menentukan sistem struktural, dan memilih material. Terus lanjut yang kedua yaitu generalisasi, yaitu mengidentifikasikan pola dan kesamaan antara pilihan desain yang berbeda seperti kode dan peraturan bangunan. Terus yang ketiga itu penalaran logis. Jadi penalaran logis itu mengambil keputusan seperti memilih bahan yang berbeda berdasarkan faktor-faktor seperti biaya, daya daya tahan, dan terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.